Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita akan mulai belajar di tema 5 tentang wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian bahwa banyak sekali pelaku usaha yang menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Contohnya adalah seperti di pembelajaran pertama tentang bacaan kreativitas yang membuahkan hasil. Jadi di situ dijelaskan bahwa Ibu Made Yulian ini mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian bunga-bunga tersebut diolah menjadi beberapa produk seperti sabun alami, pelembab tubuh, pewangi, dan lain-lain. Yang ketiga, bunga yang tidak bernilai tersebut menjadi bernilai jual yang tinggi karena kreativitas Ibu Made. Jadi sangat dibutuhkan ya anak-anak kreativitas dari seorang wirausaha. Kemudian diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu MEA. MEA merupakan penggabungan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dalam bentuk perdagangan bebas antar negara ASEAN. Kemudian, MEA ini tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Kemudian apa keuntungan dari MEA ini bagi negara-negara di Asia Tenggara? Yang pertama adalah menciptakan jutaan lapangan pekerja baru, kemudian meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Untuk materi pelajaran IPA kita akan berbicara tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet merupakan daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Kemudian ada beberapa benda yang dapat ditembus oleh medan magnet, antara lain ada kertas, kain, kaca, dan plastik. Kemudian sifat-sifat dari gaya magnet ini, yang pertama, gaya magnet ini keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kemudian setelah itu daerah yang mempunyai garis gaya magnet rapat mempunyai medan magnet yang kuat. Yang ketiga, magnet tidak pernah berpotongan. Jadi ketika kita melakukan percobaan, yaitu ketika serbuk besi ditaruh di atas kertas, kemudian di bawahnya kita tempelkan magnet, maka serbuk besi itu akan tarik menarik, dan medan yang tarik menarik itulah dinamakan medan magnet atau wilayahnya. Untuk materi bahasa Indonesia kita akan belajar bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang. Kalian bisa membukanya di halaman 128. Di situ yang pertama yang harus kita isi adalah data penerima. Kemudian yang kedua ada data pengirim. Yang ketiga waktu pengiriman. Yang keempat tanda tangan dan nama pengirim. Yang kelima tanda tangan dan nama petugas ekspedisi.
Jadi formulir ini sangat diperlukan karena sebagai bukti atau sebagai data barang masuk, apalagi ketika perdagangan bebas di ASEAN ini. Sebelum kita kirim barang dagangan konsumen, kita biasanya mengisi formulir terlebih dahulu. Di pembelajaran kedua, kita akan belajar mengenal bagaimana seorang wirausaha itu dalam mengembangkan usahanya. Yang pertama, kreativitas dan ketekunan merupakan modal utama dalam berwirausaha. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Kemudian ketekunan ini merupakan usaha yang terus-menerus dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagaimana manfaat dari wirausaha ini? Yang pertama, memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Yang kedua, memberikan peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Dan yang ketiga, memberi peluang dan kebebasan dalam menentukan nasib. Kemudian sifat dari seorang wirausaha itu apa? Yang pertama, dia harus tanggung jawab terhadap usahanya. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, pantang menyerah. Apapun rintangannya pasti dia akan lalui. Kemudian yang keempat, kerjasama. Yang kelima, teliti. Yang keenam, disiplin. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Inilah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kalian coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada kemasan keripik singkong berbentuk tabung. Kemudian ada sebuah makanan berbentuk kerucut. Jadi di mata pembelajaran matematika kita akan belajar sifat-sifat tabung, sifat-sifat kerucut. Nah, kalian bisa membacanya di halaman 135. Yang pertama adalah sifat tabung. Pertama, tabung ini memiliki alas berbentuk lingkaran. Kemudian tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan selimut. 3. Tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung memiliki 2 buah rusuk. Nah, bagaimana cara menghitung volume tabung? Volume tabung dihitung dengan rumus luas alas kali tinggi. Kemudian yang kedua adalah kerucut. Apa itu kerucut? Jadi kerucut ini sifat-sifatnya mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran, mempunyai titik puncak di bagian atas, dan memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Cara mencari volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas dan kali tinggi. Nah, di pembelajaran yang terakhir kita akan merancang dan membuat sebuah embalase produk. Apa itu embalase? Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Nah, kemudian bagaimana cara membuat langkah-langkah pembuatannya? Yang pertama adalah komposisi, gambar harus seimbang, membuat sketsa gambar dan menentukan warna yang akan digunakan. Jadi semua yang kita bahas ini berkaitan erat dengan ekonomi atau arus ekonomi di negara-negara ASEAN, yang mana sampai kita mengemas kemasan produk, menghasilkan produk, kemudian setelah itu dikirim dengan mengisi sebuah formulir. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Umi atau Ustadznya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.